Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Untuk materi kita lebih detailnya, ini apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perubahan paradigma, tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku, tentang kebutuhan dasar, tentang posisi kontrol, tentang keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk hari ini nanti semuanya akan kita pelajari garis besarnya, karena tujuannya adalah Bapak Ibu bisa memahami secara garis besarnya. Sedangkan nanti kalau masih ada beberapa waktu, sedikit waktu, kita bisa mempraktekkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Begitu, supaya untuk menghangatkan kegiatan siang ini yang dingin, dia sampai 2 kejajar di Dieng, mohon Bapak Ibu Guru maju ke depan sebentar untuk bermain. Monggo Bapak Ibu Guru. Sering pegangan Pak. Meninggal. Kita akan main ciripit. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tangan kanan di atas. Kanan di atas. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Itu mau nggak usah cari-cari Kan nanti itu dia berarti atas dia. di atas ini, Di mana berdirinya apa di sini? di bawah. Di bawah. Oke, sekarang berdiri. Kalau hitungan 3, nanti Bapak Ibu tugasnya menarik ujung jarinya, menangkap ujung jarinya teman. Dan jangan sampai yang punya jari ketangkap. Oke. Cantik. Fokus. Ayo siapa yang menang lagi? 3, 2, 1. Tiga mas ada sih. Ya tuh 3. Tiga kan angka kan? Ya. Ya paling hitungnya Pak Eko karena kita buat 1, 2, 3. Ya, boleh 1, 2, 3. 1, 2, 2 setengah, 3. Selamat ketangkap. Ada yang kena. Ada yang kena. 2 kali lagi sama sampai ketangkap. 1, 3. Ketangkap. Terakhir. 3. Itu tadi yang pokok adalah selalu fokus terus. Itu temannya Mas Ari Debel. Lanjut ya Bapak Ibu, kita mulai langsung saja. Kita akan merubah paradigma gitu. Ternyata perubahan paradigma ini ada permainan lagi. Cobalah bayangkan ini untuk, tapi ini permainannya saya ganti sedikit, bisa ya? Yang ini bisa baca? Mintalah uang kepada teman di dekat Anda, gunakan dengan segala cara untuk mendapatkannya. Jadi silakan minta ke teman siapa saja boleh dengan segala cara. Diberi waktu sekitar 2 menit.
boleh membujuk, merayunya, menghadip, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, memaksanya. Minta apa itu? Uang. Uang. Silahkan saling meminta. Monggo. Sekarang Iki bener. jam 12.51, nanti jam sampai 12 sekitar 3.54. Monggo dimulai. Silakan berdiri di depan. Bisa enggak? Semuanya bisa minta uang ke temannya, saling minta boleh. Siapa yang bisa dapatnya? Kan minta uang bukan bukan. Boleh kok. Kan sebagai cara. Jadi kan. Pantas dari Mas Rokok. Mas ini. Kan wis ora ada. Masalahnya apa Pak? Kak bilang jam sirit. Hah? Kak bilang jam. Oh, sorry dia nih. Jam-jaman. Silakan berbagai cara. Ada yang punya uang. Ya, gimana caranya? Iki balap ana jarume. Okta, apa terkait tentang anggaran tinggi, sing apa? Tak sakne Pak, mari Pak. Sisa. Iki ke Pak rinciannya jar Pak. Kalau enten kunci. Ada habis semua. Kata-kata ini. Bisa sih Pak. Aktif, saya udah si setak. Aduh, gimana terlibat Terus di kasih loh. Ya, ini sisa kira-kira sisanya iya, komputasi sore. Ribu. Heeh. Hari itu Pak beri penjara ini soalnya Mungkin yang diparingi, pokoknya Pak Tuji, saya doakan. Kok sesore iki kok. sesore ini Heeh. cinta sih kita lagi. Saya doakan Pak Tuji. Ya. Senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Boleh. Ada hitam di atas. Oh, iya. Saya dapat. Ini beneran nih Pak. Tapi ini saya nggak cuma-cuma loh ada hitam di atas putih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua karena ternyata ada yang mendapatkan gitu. Sukses gitu. Ini untuk mengarahkan kita ke perubahan paradigma Bapak Ibu. Ini tadi yang sukses gimana itu? Pak Pras, sampaikan kok bisa sukses gimana Pak Pras? Ya, kita Jangan manis. ya jelas harus Ke depan Pak Pras. ya ketika kita merubah suatu paradigma yang baru, pastinya kita harus tahu terkait tentang kekuatan diri ataupun kekuatan yang didapat dari teman. Hal apa saja yang sekiranya dimungkinkan kita bisa masuk dan bekerja sama atau berkolaborasi untuk memperoleh sesuatu. Tadi saya sampaikan bahwa dari yang saya dapatkan itu saya sebenarnya tidak memaksa, tetapi hanya meyakinkan bahwa kebutuhan saya itu ada dan kebetulan ada momen yang penting di saat itu, yaitu momen adanya karnaval yang membutuhkan dana yang kemarin sudah dianggarkan. Tetapi saya tahu bahwa kebutuhan itu semuanya akan habis besok ketika tanggal 18. Nah, padahal hari ini saya itu butuh banget, dan saya itu mencoba meyakinkan teman saya agar mau meminjamkan barang waktu sore ini. Nah,
untuk meyakinkan itu sungguh sulit karena dari pertanggungan jawab teman saya itu juga membutuhkan suatu keyakinan diri apakah saya itu mampu menyebutkan sore ini hanya sore ini ataukah mungkin ada terkait dengan orang lain. Nah, namun demikian saya mampu meyakinkan Bu Okta untuk meminjamkan uang sore ini. Pastinya Bu Okta itu untuk mendasari kerelaannya ada bukti hitam di bawah, putih hitam di atas putih gitu ya, atau tanda tangan saya bahwa saya itu ada imbas atau efek atau mungkin sanksi apabila nanti saya tidak bisa mengembalikan. Itu saja dari saya, yaitu membentuk keyakinan. Nomor 3 ini Pak, nomor 3. Ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk Memberikan membuka atau menutup kepalan tangan? uang. Oh, uang. Dalam pemberian uang, yang memberi itu kendalinya Pak Pras atau yang memberi uang? Kendalinya ya yang jelas dari kegiatan ini kedua belah pihak itu sama-sama memiliki keyakinan yang sama. Saya meyakinkan, ya, bukan berarti meyakinkan itu mengendalikan seseorang, tidak. Tapi juga yang memberi uang itu juga tidak bisa serta-merta itu memiliki kendali, langsung gitu aja ya. Tetapi butuh suatu keyakinan bersama. Mata dari saya. Mata dulu. Terima kasih Pak Pras yang Budi Tomo. Tepuk tangan untuk Pak Pras yang meriah. Terima kasih. Ini untuk tadi permainan sama komentarnya itu untuk mengarahkan. Sebenarnya kalau masalah meminta itu kendalinya, pertanyaan terakhir itu ada di mana? Apakah ke yang meminta ataukah ke yang memberi? Begitu kuncinya. Jadi ini yang harus kita renungkan, sebenarnya kendalinya ada pada orang yang meminta atau pada orang yang memberi, begitu. Ini kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke teori tentang permainan tadi. Jadi menurut seorang psikiater dan pendidik namanya Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian ada berkembang dalam nama choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi ini salah penerimaan, salah konsep tentang kontrol gitu. Ini saya bacakan. Satu, ini dihubungkan dengan siswa karena kita hubungannya dengan siswa. Kalau tadi hubungannya dengan memberi dan menerima. Mohon maaf saya slide-kan belum slide ya. Nah ini selama ini kan ada miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, begitu. Itu arahnya seperti itu. Jadi kita itu banyak guru itu menganggap bahwa guru itu bisa mengendalikan siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya, harus kadang ada tepatnya. Seperti kalau Pak Pras tadi bisa pas tepat caranya, bisa merayu Bu Okta itu tepat. Nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini perubahan paradigmanya di situ. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita itu kan banyak praktek di lapangan itu banyak guru memaksa ke siswanya begitu. Jadi ini adalah hal yang harus kita rubah cara berpikirnya gitu. Bahwa guru dapat mengontrol murid, yang keempat orang dewasa melihat untuk memaksa itu harus kita rubah dari permainan tadi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, ini tentang perubahan paradigma
bahwa kita itu mendisiplinkan siswa itu kuncinya ada pada siswanya sendiri, bukan kepada gurunya begitu. Jadi kita itu hanya bisa meminta kepada siswa untuk disiplin, untuk bertindak baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang ini? Belum ya, berarti kita bisa lanjut ke disiplin positif. Kita mulai belajar tentang disiplin positif. Ini tentang disiplin. Tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, kita harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita perkuat intrinsik dan ekstrinsik. Melalui disiplin positif kita belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku yang sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini kalau nilai itu sebenarnya kebajikan yang bersifat universal, melingkupi berlaku nilai yang berlaku di semua ruang, waktu, tempat, kesempatan, keadaan. Dia tidak bisa berubah dari segi aksidensi. Aksidensi itu kalau filsafat terdiri dari aksi, pasti, relasi, ruang, waktu, keadaan, kualitas, kuantitas, begitu itu tidak berubah. Jadi contohnya nilai ini misalnya adil. Semua orang di dunia pasti menginginkan adil. Jujur. Semua orang di dunia pasti menginginkan jujur. Sehat. Semua orang di dunia pasti menginginkan sehat. Cantik. Semua orang menginginkan cantik atau cakep begitu. Cuman cara untuk mencapainya bisa berbeda-beda tadi. Ini jadi nanti ini penekanan pada nilai dulu karena kita akan belajar ke situ. Selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi. Tadi disampaikan motivasi itu dibagi menjadi dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini itu di dalam diri, berarti motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar diri kita, dari orang lain. Karena misalnya saya beri ribet hadiah itu dari luar. Ini kalau anak-anak itu di usianya motivasi ekstrinsiknya sangat dominan. Contohnya karena perkembangannya itu ada anak yang motivasinya itu bisa dianggap sebagai good boy, anak yang baik, atau nice girl, atau gadis yang manis, yang cantik begitu. Jadi kadang motivasi anak itu hanya sekedar itu biar dapat pujian, dianggap anak cantik atau anak manis begitu. Kita lanjutkan tentang motivasi. Nah ini motivasi. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, mungkin dari pacarnya? Nah itu ada motivasinya ya, sesederhana itu. Atau untuk mendapatkan hadiah, atau tadi untuk mendapatkan uang, motivasinya. Ini orang bekerja itu motivasinya mendapatkan uang, tapi ada orang yang motivasinya untuk aktualisasi diri. Itu kan katanya Karl Marx itu aktualisasi diri. Jadi diri manusia itu diperoleh dari pekerjaannya. Ada yang ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ini supaya tidak dihukum. Ini jadi motivasinya itu supaya tidak dihukum. Atau ada
motivasi-motivasi yang lain yang menjadi latar belakang atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Kita lanjut. Nah, ini menurut Diane Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang jadi patokan. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Kalau kita tidak melakukan nanti sakit. Nah itu. Kalau kita tidak melakukannya nanti kita dimarahi bapak ibu guru. Kalau kita tidak pakai helm nanti ditilang sama polisi. Misalnya seperti itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sekedar tadi imbalan anak manis gitu, atau yang lebih tinggi imbalan hadiah, imbalan uang, atau kalau di bank atau apa itu imbalannya mobil misalnya begitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini aktualisasi diri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini sudah ke motivasi prinsip. Ini biasanya oleh orang-orang yang bijaksana itu berjalannya melakukan banyak hal karena memang prinsip begitu. Mengapa harus beribadah? Gitu. Ini memang prinsip gitu. Bahwa kamu nggak usah beribadah, mereka akan tetap beribadah. Bahkan misalnya dapat ancaman hukuman, begitu tetap akan beribadah karena berjalannya sudah prinsip. Misalnya bapak ibu guru semua yang di sini diajak, ayo bolos bareng. Ya tidak mau karena ada prinsip gitu untuk menjadi contoh teladan dan buah tutur yang baik bagi siswa-siswi kita. Kita lanjut dari motivasi kita ke hukuman. Nah ini lanjut. Hukuman, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini di bawahnya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikologis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini harus membedakan, kita harus belajar membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Kasarnya begini. Kalau hukuman itu apa yang diberikan oleh orang lain atau guru ke siswa itu tidak ada hubungan sebab akibat atau causality. Misalnya anak terlambat nanti suruh bersihkan toilet gitu. Itu tidak ada hubungan. Itu namanya hukuman karena satu arah dan tidak ada sebab akibat. Sedangkan kalau konsekuensi itu cenderung ada hubungan sebab akibat. Misalnya ini, kalau tidak makan, konsekuensinya lapar, begitu. Kalau tidak belajar, maka konsekuensinya tidak memahami materi ajar atau kompetensi kita tidak bisa meningkat. Itu konsekuensi, suka atau nggak suka pasti seperti itu. Kalau kita tidak mandi, maka kita bau badannya. Nah itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu ada hubungan sebab akibat. Bahasa ilmiahnya causality, hukum kausalitas sebab akibat. Begitu. Kalau hukuman itu tidak ada hubungan sebab akibat. Perbedaannya seperti itu. Jadi bapak kita sebagai guru kadang untuk memberi konsekuensi itu, ya misalnya anak datang terlambat pas pelajaran olahraga, dia datang terlambat, maka kita bisa minta anak untuk siswa untuk melakukan pemanasan, misalnya lari keliling lapangan 1 kali 2 kali. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut pembedaannya lagi. Ini penghargaan pun termasuk hukuman. Nah ini
kita itu kalau terlalu memberi penghargaan itu sama seperti memberi hukuman kepada siswa. Misalnya penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ini ada orang yang melakukan sesuatu, ini pembandingannya, maka ketika tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, dia pekerjaannya bisa secara maksimal. Tapi begitu dia mengejar penghargaan, maka hasil kinerjanya tidak maksimal, tidak sebaik kalau tidak mengejar penghargaan. Jadi dalam kata lain, penghargaan itu juga termasuk hukuman, begitu. Itu tentang motivasi dan hukuman. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar. Nah, ini kita harus memahami kebutuhan dasar. Ini saya beri penekanan Bapak Ibu. Ini pendekatannya untuk siswa. Jadi kebutuhan siswa itu ada 5. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini makan, minum, pakaian yang hangat, yang nyaman, itu harus terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, diterima oleh temannya, love and belonging. Berikutnya ada kebutuhan akan kebebasan, juga ada kebutuhan akan kesenangan, dan ada kebutuhan tentang penguasaan atau power. Jadi nanti kalau kita mau mendisiplinkan siswa, kita harus melihat kebutuhan siswa itu seperti apa. Ini kita memberikannya sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu. Kebutuhan siswa itu pas ketika dia punya masalah atau apa tidak bisa sama, tapi mereka membutuhkan semua ini. Tapi ini agak dibedakan dengan kebutuhan dari segi politik. Ini untuk pembanding saja. Kalau segi politik, kebutuhan pertama manusia dari segi sosial kemasyarakatan, tapi tidak bisa susah diterapkan di siswa, itu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan fisik biologis. Kebutuhan keduanya itu adalah kebutuhan aman dan nyaman. Ini ada teori yang lain. Yang kedua aman dan nyaman, sedangkan kebutuhan ketiga adalah aktualisasi diri, dan yang keempat adalah kebutuhan spiritual. Kebutuhan aman dan nyaman itu harus terpenuhi lebih dulu. Kalau ini tidak terpenuhi, maka orang akan mau mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Ini kalau dari segi sosial, misalnya orang-orang yang bekerja di daerah yang berbahaya, misalnya di atas tower atau ahli tambang yang di dalam tanah atau tukang penyelam di laut, itu karena dia mengejar kebutuhan dasar. Sedangkan berikutnya, kalau sudah memasuki kebutuhan aman dan nyaman, dia akan nggak mau bekerja di daerah yang berbahaya. Karena misalnya anak-anak kita inilah, karena dia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia kan sudah mencari aman dan nyaman. Makanya ketika bajunya kotor sedikit, dia nggak mau memakainya. Misalnya itu karena sudah levelnya kebutuhan aman dan nyaman. Kalau yang level 3, kebutuhan tentang aktualisasi diri atau prestasi diri, bukan yang ini Bapak. Aktualisasi diri itu kalau di sosial, contohnya di politik, para politisi itu untuk jadi anggota DPR Jakarta Pusat itu keluar 3 miliar paling nggak untuk kampanye, belum tentu jadi, tapi dia mau keluar seperti itu karena untuk aktualisasi diri. Atau ada lomba, misalnya lomba di tingkat kabupaten, Rebana lah contohnya. Untuk dapat juara, maka dia keluar 30 juta untuk melatih dan peralatan dan sebagainya. Hadiahnya dapat piala seharga 300.000. Nah, itu aktualisasi diri. Sedangkan kalau spiritual, ini seperti Mbah Fanani itu ya, pertapa itu. Kebutuhan fisik biologisnya tidak terpenuhi, tapi dia langsung jadi pertapa. Itu kalau dari segi sosial. Kalau dari segi sosial itu urut.
Meskipun ada yang meloncat, tapi meloncat ini sedikit perkecualian. Sedangkan ini untuk kebutuhan siswa ini bisa acak, tidak berurutan. Tapi sebisa mungkin ini dipenuhi semua, kecuali power. Kebutuhan power ini bukan kekuasaan sosial, tapi dia ya sedikit bisa menentukan di kelompoknya lah, begitu, dihargai di kelompoknya, tapi lebih ke arah penentuan misalnya kebijakan, misalnya mau dolan kemana, sekedar itu, mau wisata kemana, itu dia biar bisa itu. Jadi ini ada hubungannya dengan kebebasan, agak seperti itu. Nah, untuk siswa kita yang cocok adalah fokusnya ke teori kebutuhan yang ini, 5 ini. Pasti anak itu kalau punya masalah pasti semua tindakannya hanya untuk memenuhi 5 kebutuhan. Nah, dari kebutuhan ini kita akan berkembang ke posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru terhadap siswa itu ada 5. Yang satu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Kita bedakan satu persatu secara lebih detail. Ini penghukum. Ya, ini gurunya suka menghukum baik secara fisik maupun secara verbal. Ini contoh kata-katanya, patuhi aturan sekolah atau awas gitu. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu dan terakhir selesai. Nah, misalnya seperti itu. Nanti anak dihukum, disuruh apa begitu. Ini tipe penghukum. Berikutnya kita ke pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya dipakai oleh guru dengan suara lemah lembut, tetapi siswanya nanti akan merasa bersalah. Dan kalau diekstrimkan seperti yang terjadi di Jepang, Korea, itu siswanya malah jadi bunuh diri ini. Jadi merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, nanti rawan depresi untuk membuat rasa bersalah ini. Memang suaranya lembut, tapi ini bahasanya Jawa itu jarem begitu. Jadi khawatirnya siswa memiliki penilaian diri yang negatif terhadap dirinya sendiri. Berikutnya, ini posisi teman. Nah, ini posisi guru yang memposisikan sebagai teman. Nanti dampaknya guru ini, siswanya itu menganggap gurunya sebagai teman. Kadang transaksional nanti hubungannya. Dia hanya mau mengikuti guru tertentu, tapi tidak mau dengan guru yang lain. Patuh pada satu guru dan tidak patuh pada guru yang lain. Dan guru yang ini, yang memposisikan teman ini, ketika dia tidak memberikan apa yang diinginkan oleh siswa, maka siswa akan menjauhi guru yang memposisikan sebagai teman. Itu kelemahannya. Begitu ya Bapak Ibu guru. Berikutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau ini lebih banyak guru yang mempunyai catatan terhadap siswanya. Misalnya, kamu sudah terlambat 5 kali misalnya dalam 1 bulan ini, gitu. Dia punya catatan. Lebih ke arah ini pemantau itu. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Pertanyaannya seperti apa yang telah kamu lakukan, tapi sudah punya data berapa kali dia terlambat, berapa kali dia tidak berangkat sekolah, berapa kali dia bolos itu. Kamu sudah 10 kali membolos misalnya begitu. Yang terakhir ini posisi manajer. Posisi manajer itu yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswanya. Begitu. Dia akan bertanya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan, apa yang kamu meyakininya. Terus solusinya seperti apa? Bagaimana cara kamu memperbaiki keadaan ini? Ini Bapak Ibu guru, adakah pertanyaan tentang 5 posisi kontrol guru?
dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih bagusnya, ini saya beri kesempatan Bapak Ibu Guru untuk merefleksikan diri. Kira-kira selama ini sudah di posisi mana gitu. Bu Novi, Okta, Pak Pras, monggo. Kita coba sampai Ya, terima kasih waktunya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi dari Pak Eko, untuk 5 posisi kontrol, kalau saya mencoba merefleksikan ya, saya mencoba merefleksikan pada diri saya sendiri, saya ada di kelima posisi itu. Jadi hanya persentasenya saja yang berbeda. Ada kalanya saya terkadang menjadi teman, ada kalanya saya menjadi pemantau, ada kalanya saya menjadi penghukum, ada kalanya saya menjadi pembuat merasa bersalah, dan ada kalanya saya menjadi seorang manajer. Dari setiap posisi kontrol tersebut, kenapa kok saya bisa ada di 5-5-nya? Karena tergantung situasi dan kondisi yang saya hadapi. Nah, sekaligus saya juga ingin bertanya dengan Pak Eko, bolehkah seorang guru itu apakah memang harus di posisi manajer 100%, ataukah kita boleh ya yang seperti tadi itu, ada kalanya kita menjadi pembuat merasa bersalah, ada kalanya kita menjadi teman, ada kalanya kita menjadi pemantau. Karena kalau sedikit cerita, kalau saya pribadi, saya tetap mencoba untuk menjadi manajer terlebih dahulu. Tetapi kadang anak itu tidak selamanya semua anak bisa kita perlakukan bagaimana kita menjadi seorang manajer. Jadi seperti beberapa fase. Ketika kita menjadi seorang manajer, anak langsung bisa bareng-bareng sama kita, oke. Tapi kalau tidak, saya langsung turun grade-nya. Saya menjadi pemantau. Pemantau tetap dia nggak bisa. Saya menjadi pembuat merasa bersalah. Tetap masih belum bisa. Kadang saya masih menjadi seorang penghukum, begitu. Terima kasih, itu refleksi dari saya. terima kasih. Terima kasih Bu Noviana Pramudianti atas refleksinya. Untuk pertanyaannya belum saya jawab. Barangkali Bapak Ibu Guru ada yang mau merefleksikan yang lain sama mau menjawabnya. Buka. Kira-kira posisi apa selama ini ketika menghadapi siswa? Nanti biar yang pertanyaannya Bu Novi kita lempar ke Pak Pras biar beri masukan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Eko dan Mbak Ibu atas atas waktunya. Kalau untuk saya memang ya apa yang saya rasakan betul yang dimaturke sama Bu Novi. Di 5 posisi itu pasti ada. Terus terang saya sendiri tidak bisa 100% untuk bisa menjadi manajer terus-terusan, itu nggak bisa. Ada kalanya saya juga seorang penghukum, ada kalanya saya juga sebagai seorang teman gitu. Memang itu tergantung dari situasi dan kondisi pada saat itu berlangsung seperti itu. Dan kalau yang terbaik dari posisi yang bagus itu untuk guru itu harusnya seperti apa Pak Eko? Kalau dari saya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uta sama Bu Novi. Pertanyaannya itu hampir sama. Tipenya juga sama, pindah-pindah SDC. Sesuaikan. Pak Pras, monggo Pak Pras. Pak Pras gimana sama menjawab? Pak Tukir baru masuk belum siap, jadi Pak Pras dulu. Kira-kira seperti apa? Apakah satu toh begitu atau yang lain? Ya, terima kasih. Kalau dari saya itu awal-awal ya, saya bercerita.
Saya awal jadi guru itu jadi seorang penghukum, dan seringkali penghukum itu menuntut kepada anak, kamu harus A, harus B, harus C. Kalau tidak A, B, C, maka kamu akan kedapatan hukuman saya. Itu yang pertama. Kemudian saya juga pernah melakukan waktu itu sebagai teman, bagaimana merangkul anak-anak itu agar mau dan terbuka dengan saya sebagai teman curhat. Itu pernah. Kemudian saya juga pernah melakukan sebagai guru, sebagai pemantau. Saya menyuguhkan catatan-catatan, tetapi saya tidak bisa mengajak anak itu untuk memperbaiki diri atau menumbuhkan nilai-nilai intrinsik tadi. Padahal nilai-nilai intrinsik atau nilai-nilai yang melekat pada diri anak itu harus bagaimana diupayakan tumbuh dengan kesadaran diri. Terus saya juga pernah mengajak anak-anak itu membuat dirinya itu bersalah. Bagaimana anak itu mengakui kesalahan-kesalahan itu dengan cara menuntun, bercerita panjang lebar. Butuh waktu itu. Nah, ini semua saya lakukan, termasuk diantaranya sekarang ini saya memposisikan pada posisi manajer. Kenapa kok manajer? Ya, saya harus bisa dan mampu manage dari apa yang saya temukan pada diri anak ketika anak itu mengalami kesalahan. Bagaimana anak itu kita posisikan agar jangan sampai down, atau secara mental itu anak dikondisikan pada kondisi yang netral dulu. Itu saya ya. Kemudian setelah itu bagaimana mengangkat psikologi anak itu agar dia tidak terlalu salah. Nah, oleh sebabnya nanti tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, Bapak Ibu, nanti tentunya setelah ini panjenengan semua akan diajak terkait tentang bagaimana memahami segitiga restitusi. Nah, nanti kita dengarkan aja dari Pak Eko. Itu posisi saya sekarang, Pak Eko. Terima kasih Pak Pras, Bu Uta, sama dan Bu Noviana Pramudianti. Ternyata kita masih macam-macam, tapi Pak Pras sudah memberi penekanan meskipun dulu pernah menjadi penghukum, merasa bersalah dan sebagainya. Ini diarahkan untuk menjadi manajer. Nah, sekarang begitu. Nanti di segitiga restitusi materi berikutnya itu manajer itu misalnya penghukum itu sebisa mungkin dihindari dan diganti dengan konsekuensi. Misalnya anak tidak tertib, konsekuensinya apa? Ya tertib, bajunya dirapikan. Misalnya bajunya tidak rapi, ditanyakan aja konsekuensinya apa, cara memperbaikinya apa, rapikan begitu. Anak tidak mengerjakan PR, berarti tanya aja konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yang mengerjakan PR begitu. Jangan dihukum yang tidak ada hubungannya tadi. Kalau membuat rasa bersalah ini harus dihindari, tadi resikonya depresi tadi gitu. Kalau teman, kita memang harus dekat dengan siswa. Kadang posisinya bahasanya sebagai teman, tapi temannya itu ya tetap tidak teman yang setara beneran gitu. Nanti tinggal teknis memainkannya. Ini masing-masing guru punya teknik untuk menjadi posisi teman, tapi teman yang tidak bisa dididik oleh siswa gitu. Pemantau ini sebagai ya pegang aja datanya. Itu kan kalau di ilmu sosial ada kuantitas begitu ya. Jadi penelitian pendekatan kuantitas begitu. Kalau ini terlalu banyak terlambat seperti apa, nanti itu sebagai bahan analisis datanya. Bukan untuk disampaikan ke siswa kamu sudah terlalu banyak terlambat, itu jangan. Ini arahnya kita tetap sebagai manajer. Nah, manajer ke arah siswa itu seperti apa? Ini setelah ini ya, 5 posisi kontrol sudah kita lanjut.
Nah, ini kita membentuk keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas kita di kelas 9. Nah, begini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini saya beri penekanan ke kita karena maksudnya kita itu sudah, Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas begitu. Masing-masing kelas kita kan sudah punya keyakinan kelas. Nah, ternyata membuat keyakinan kelas itu ada prosesnya. Nah, ini yang saya beri penekanan di prosesnya. Nah, gitu. Ini saya beri penekanan untuk semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Prosesnya ini ada 4, ya bisa 5 atau apa, tapi ini garis besarnya. 1, kelas itu siswa itu disuruh menulis peraturan kelas. Nanti kalau masih punya waktu kita bisa praktekkan. Tapi biasanya dalam bentuk negatif. Misalnya ini nomor 1 ya, masih nomor 1. Dilarang merokok, dilarang terlambat, terus dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Jadi ini ditulis semua dulu. Tata tertib kita itu boleh dibilang di copy, ditulis ulang, tapi dengan lebih banyak cenderung ke, karena tata tertib sekolah itu kan negatif. Misalnya dilarang merokok, dilarang curhat-curhat tempo, dilarang bicara saat guru menjelaskan, gitu. Itu nomor 1, ditulis dulu semuanya. Nomor 2, ubahlah peraturan tersebut menjadi 2 kalimat positif. Kalau dilarang merokok, bahasa positifnya menjadi misalnya diganti menjaga lingkungan bersih, menjaga lingkungan sehat, menjaga lingkungan dari asap rokok, misalnya begitu. Misalnya kalau siswa terlambat, dilarang terlambat tadi, nanti kalimat positifnya datang tepat waktu, begitu. Misalnya berpakaian tidak rapi, dilarang berpakaian tidak rapi, terus nanti ganti berpakaian sopan, begitu. Itu contohnya. Terus yang ketiga, terus tuliskan nilainya tadi. Misalnya berpakaian rapi itu nilainya keindahan. Jadi lebih ke arah misalnya menjaga keindahan. Kalau datang tepat waktu itu nilainya kalau bisa disiplin atau nilainya saling menghargai, begitu. Terus tadi merokok, dilarang merokok menjadi menjaga kebersihan, menjaga lingkungan tetap sehat, itu berarti nilainya nilai kesehatan. Berarti nanti kesepakatan kelasnya menjaga kesehatan, begitu. Jadi ini kalau tata tertib kelas itu kan bisa ratusan, puluhan, begitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kira-kira 5 saja, jangan terlalu banyak begitu. Tapi ini nilai umum gitu, yang jadi kesepakatan kelas itu umum dan disampaikan umum. Misalnya jaga kebersihan, kalau menjaga kebersihan itu menjaga lingkungan sehat, itu berarti tidak merokok, tidak membuang sampah sembarangan, misalnya tidak coret-coret, misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa didetailkan. Nah, detailnya ini di nomor 4 sebenarnya. Tapi kita kalau dinulisnya di papan di kelas kan hanya garis besarnya yang nilai itu. Tapi sebenarnya ini yang harus dipegang Bapak Ibu guru, terutama yang di kelas, yang wali kelas itu harus tahu. Nanti ditulis tanggung jawab guru, tanggung jawab siswa, begitu. Terus hal yang harus dilakukan guru, tugas guru, tugas siswa. Terus dikembangkan lagi, bukan tugas guru, bukan tugas siswa. Itu pengembangan dari nomor 4, begitu. Terus nanti terdengar seperti, terlihat seperti, begitu. Nah, itu di nomor 4. Jadi sebenarnya setelah ada keyakinan kelas yang ditulis di papan kelas, di display di kelas, itu Bapak Ibu guru masih harus membedakan sebenarnya mana yang
boleh dilakukan siswa atau tidak itu dalam data tabel tugas guru, tugas siswa, bukan tugas guru, bukan tugas siswa. Begitu Bapak Ibu sekalian tentang cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pokok ada 4 ini. Yang penting yang pertama tata tertib itu tulis, dan biasanya tata tertib itu dalam kata-kata negatif. Nomor 2, kata negatif itu diganti menjadi kalimat positif. Yang nomor 3, kalimat-kalimat positif itu dikelompokkan sesuai nilainya, diambil 5 saja. Baru yang keempat itu ada langkah untuk penetapan detailnya sebenarnya untuk tugas-tugasnya. Begitu untuk pembentukan keyakinan kelas. Nanti kalau ada waktu atau pertemuan berikutnya kita akan simulasikan. Sebenarnya kertasnya ada, cuman kita kan waktunya terbatas. Berikutnya kita ke restitusi. Kalau sudah restitusi nanti segitiga restitusi. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat begitu. Makanya tadi jangan sampai mereka merasa bersalah begitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi sebisa mungkin ketika siswa bersalah itu yang mencari solusi siswa sendiri, gurunya hanya menuntunnya gitu supaya siswa menemukan solusinya. Dan guru hanya boleh mengajukan, mengusulkan, tapi yang memilih harus siswa sendiri. Kan tadi ada kebutuhan untuk kebebasan untuk memilih begitu. Jangan kamu harus begini, jangan. Ini pilihannya begini, mana yang bisa dikembangkan atau dipilih, atau ada pilihan lain kalau situ Anda punya begitu. Ini hanya untuk membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita lanjut Bapak Ibu. Restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran, bukan paksaan. Tujuannya menuntun, sudah saya sampaikan, mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Cara yang paling baik, ini dianggap cara yang paling baik. Lebih ke cara dasar. Kalau kita belajar tentang sepak bola itu restitusi itu sebenarnya bukan yang paling baik, tapi cara menendang. Jadi mosok main sepak bola tidak bisa menendang ya, ini cara menendang dasarnya. Baru nanti kembangkan yang macam-macam gitu. Tapi sebelum menentukan siswa itu cara yang paling pertama dilakukan adalah restitusi dulu sebenarnya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Tujuan restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi dan membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjutkan. Jangan sampai ini Bapak Ibu guru. Ada ini tadi bedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu dampaknya pada murid, muridnya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau hukuman itu menyakitkan, begitu, menyalahkan, menyindir, merendahkan, itu yang harus dihindari. Sedangkan kalau konsekuensi itu kehilangan hak, ada waktu jeda seorang diri, penahanan, sudah diketahui, masuk akal. Tadi karena ada konsekuensi urut ya, tidak makan, konsekuensinya lapar, itu masuk akal. Gitu. Dibuat oleh guru dan murid atau anak, jadi ini lebih ke arah kesepakatan. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau saya patokannya tadi, konsekuensi itu lebih ke sebab akibat, gampangannya begitu. Sedangkan restitusi itu anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini harapannya.
berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid. Ini 100% dibuat murid, meskipun gurunya menunjukkan cara. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka aturan berpikir restitusi atau murid atau anak. Berikutnya kita segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah, menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu Guru. Standarnya ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Harus dilakukan 3 tahap. Bisa loncat-loncat, tapi yang paling baik urut. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Contoh menstabilkan tindakan, misalnya kita di sini tuh mencari solusi, bukan untuk menghukum kamu, misalnya kata-katanya seperti itu. Terus misalnya menstabilkan identitas, semua orang juga pernah mengalami kesalahan seperti kamu, misalnya. Saya juga pernah salah seperti kamu, misalnya itu yang menstabilkan identitas. Jadi dianggap kesalahan siswa itu sebagai kesalahan yang wajar, normal, gitu. Sedangkan berikutnya validasi tindakan yang salah itu dicari ke kebutuhan tadi. Ada kebutuhan siswa tentang fisik biologis, kebutuhan cinta diterima oleh temannya, kesenangan, kebebasan, aktualisasi diri gitu. Nah, kita membantu untuk mewujudkannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang tadi kita buat. Jadi ini yang tadi disampaikan, kita sampaikan itu tadi mengarahnya ke ini, segitiga restitusi. Bisa memahami segitiga restitusi? Bisa. Karena tujuan akhir kita, exit close-nya, kita itu bisa menerapkan segitiga restitusi untuk mendisiplinkan siswa. Bisa mempraktekkan? Kita coba simulasi. Simulasi. Saya jadi murid yang nakal. Ya boleh. Bu Novi, Pak Pras tidak satu kelompok. Pak Hardi, Bu Novi, Pak, ini kita jadikan 2 kelompok. Pak Tukir. Saya mana? Ini jenengan sama Bu Tat sama siapa? Diarahkan. Pak Tukir yang merestitusi, Bu Okta yang merestitusi. Siswanya Pak Hardi dulu. Pak Pras pengamat ya Pak Pras. Bertiga. Biar Pak Tukir merestitusi Pak Hardi kasus sama kasus A, B, C. Saya melakukan kenakalan dulu merokok di sekolah. Bukan, ini sudah punya kasus ini. Ya, Kasus di Allah, sekolah. sudah Ya. lama kali Pak. Itu gini aja Pak. Ya. Satu aja mana yang harus saya amati. Ini jenengan amati. Satu aja lah kasusnya. Kasusnya yang ambil C. kasus yang C atau yang apa? Jenengan jadi murid. Nah, jenengan jadi guru. Nah, itu aja. Nah, itu. Kita kasus apa? Biar beda. Nah, biar Itu yang C. Oke, saya yang A. Oke. Saya jadi murid. Dua Anda yang A. jadi guru. Ya ini udah ada. deket-deket sini aja biar saya bisa ngamati. Muridnya Bu Novi. Nah, muridnya saya. Menurut saya. Oke. Anda bernama Ali. Dipelajari dulu. Nanti yang ngawasi Pak Pras. Mempelajari jadi siswa. Nggak tahu. Anda bernama Ali. Jenengan Pak Pras. Anda bernama Ali, seorang dokter kesehatan Malaysia. Pak Tukir, jenengan sambil gariku, boleh aja siswanya dipanggil. Misalnya datangnya, kamu tahu kenapa Pak Guru panggil, kan bisa begitu. Nanti Pak Pras di sini ya, sini.
Niki pun nanti ke Pak. Nah, itu Bu. Oh iya, Saya kan di sini. pulau mriki. Pengalamannya Kan ada jadi di sini. dua. Satu lagi ya. Ya. Saya di sini. Oh iya. Saya dipandu oleh Nah, jenengan guru wali kelas. Enggak terlalu. Ali, saya adalah Ali. Oh jadi kan bisa. Oke. biar dua-duanya saya tahu. Oh iya, nanti saling memberi masukan. Bu Novi kasus apa? Saya mengecek teman yang Ya, nilainya jelek. Ya, oh iya. Yang kan. Pak Pras mau pelajari kasus tinggal iki. Kasus sing utama iki pesen Ayo tak nyari kertas. kedaian 3 Pak Tungkil. Harus ada 3. Mulainya bareng. Enggak usah. Enggak usah. Harus ada 3 itu menstabilkan itu. Oh. Ini kan ada ya kata-katanya. Saya dulu belajar di sampai tahun ini. Betul, iya pelan-pelan. Wis sak jam. Napa? Wis sak jam. Iya, tapi terlanjur ini kajian pakai. Kan ini santai Pak. Tinggal nutup mawon. Yuk. Pak. Ditato yang ini rapi ya, jadi itu yang rapi beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar hari ini? Ya lumayan baik Bu. Tadi kita mendapatkan bahwa Amira itu nangis. Jadi kalau kita ada masalah apa sih? Saya ingin Mas Ciko tahu sudah bisa. masalah itu dari posisi apa posisi anak. Silakan. Kan tadi kan ulangan matematika Bu. Terus sama Bu Novi udah dibagi soal apa jawabannya. Nah, saya kan dapat nilai 90 Bu. Nah, Amira dapat nilai 60 Bu. Terus saya ya saya kan bangga ya Bu dengan nilai saya kan. Nah, jadinya saya spontan Bu. Saya itu tadi spontan mengecek nilainya Amira Bu. Yang namanya Mas Ciko. Mas Ciko nih. kalau kamu mengecek itu apakah Ari akan mendapatkan nilai 90 terus? Pak Guru. Ya belum tahu ya. Iya. Ternyata di kelas Manusia tidak ada yang sempurna. Ciko tidak kelihatan. Itu. Dari pagi Bapak tahu kalau Mas Ciko masuk. Ali coba refleksi ke diri sendiri. Kira-kira apa yang membuat Ali Mas Ciko tidak kemana? ada? Betul nggak sih? Benar nggak sih? Seperti Saya itu Ya, sudah sempat saya itu sebenarnya tidak sengaja Bu mengecek. Saya tuh ingin supaya Amira itu belajar lebih giat lagi Bu, supaya Amira itu lebih apa namanya lebih belajar lebih keras. Soalnya Amira tuh kalau belajar tuh kadang nggak benar Bu, belajarnya tidak benar. Tadi saya mampir ke warung jajan. Nah, sampai jajan ternyata ada yang memanggil saya dan Iya. kadang kalau kita ingin Mas Ciko pulang saran dulu. atau masukan ke teman itu mungkin rencananya mau pulang dulu, tapi terus sampai di depan warung pengen jajan. harus membantu Amira ke depannya. Kira-kira Amira itu seperti apa? Menceritakan Saya juga tidak menyangka kalau Amira yang sampai menangis dilakukan Bu atau tadi. diceritakan apa Ya, semoga Gini, ada kelas tiket kan sudah yang ada datang kesempatan. pada Kemarin acara kita bersahabat sudah Mas setuju Ciko dengan bisa Mas. Ingat apa aja? bersama dengan agama. Saling menghargai, Terus apa itu tanya saling menghormati. kenapa Mas Ciko karena Setiap anak harus merasa aman. terus ada Kira-kira
Berarti Masiko pulang karena ada beberapa teman yang juga tidak bisa. Untuk lain waktu semoga Masiko tidak atau bisa menjadi diri Setiap sendiri. anggota kelas harus saling menghargai. Setiap anggota kelas harus saling menjaga supaya merasa aman. Semoga bisa dihindari. Baik Pak, akan suka. Terus Bapak bertanya, kalau teman-teman tiket terus kebiasaan kelas Masiko juga ada bersama teman-teman, kira-kira suasana lebih ramai, lebih bahagia Tidak, Kalau teman-teman yang dijadwal tiket semua, insya Allah saya akan senang jika melakukan tiket. Jadi tiket bersama-sama ada nilai Kebersamaan. Ya. Jadi Masiko kalau bersama-sama nilai kebersamaan bisa dirasakan. Suatu saat Masiko ingin seperti itu. saya mau minta Ada maaf. perubahan secara lebih baik. Nggih, nggih. Terus saya Terima akan kasih. mengajak Masiko tidak rekan-rekan sama. Masiko di kelas untuk bercerita apa adanya. mengulas kembali tentang keyakinan kelas yang Saya sebagai wali kelas terutama ada jam pada hal tentang saling kita bersama-sama. Terima kasih Masiko. Dan hari Enggak, Pak Jigo yang mohon maaf ya Bu Guru. Di situ aja Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mempraktekkan mensimulasikan segitiga restitusi menjadi siswa dan menjadi guru. Mohon komentarnya Bukta. Komentarnya dulu, monggo. Nanti Bukta sama Bu Novi. Terus dikomentari Pak Pras, monggo. Gimana jadi guru? Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi saya melakukan simulasi restitusi bersama murid yang bernama Ali, Bu Novi. Itu adalah tentang seorang murid yang bernama Ali yang mengejek temannya yang bernama Amira karena mendapatkan nilai di bawah dia. Jadi dia merasa bangga bahwa sudah memiliki memperoleh nilai yang lebih tinggi. Ternyata di balik ejekan itu sebenarnya dia itu punya motivasi ingin membuat Amira, anak yang merasa terintimidasi tersebut, untuk bisa mencapai atau bisa mempunyai semangat belajar yang lebih lagi. Tetapi ternyata apa yang dilakukan itu tidak sesuai atau kurang tepat, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Di antaranya adalah adanya perlu saling menghargai, adanya perlu saling merasa aman, seperti itu. Terus yang tadi sudah disimulasikan, saya bertanya kepada siswa Ali apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya itu mengkonfirmasi dari pihak Ali sendiri dan juga berita atau informasi yang saya terima. Setelah dikonfirmasi, ternyata saya sudah tahu duduk masalahnya seperti apa. Kemudian saya ingatkan kembali kepada Ali bagaimana kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama, yang pernah kita sepakati bersama. Dan Ali ternyata menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata kurang tepat. Sebenarnya dia punya niat yang baik, tetapi dari cara penyampaiannya yang kurang tepat saja, sehingga membuat Amira merasa tidak dihargai dan merasa kurang aman. Dan setelah Ali menyadari itu, kemudian Ali juga mempunyai itikat baik untuk meminta maaf dan
mengajak rekan-rekan untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang kita buat seperti itu. Terima kasih. Kesulitan dalam menerapkan restitusi. Kesulitannya itu ini sebenarnya ini kalau fakta saya ya. Maksudnya kalau ini kan sudah dikondisikan gitu ya. Kalau saya ini Pak, restitusinya itu ketika sudah ada dia menyadari apa yang dia lakukan salah, dia berjanji akan memperbaikinya. Tetapi pada kenyataannya entah dia lupa, entah dia tidak mengerti apa yang ia ucapkan atau yang dia konfirmasi tadi, dia akan mulai lagi gitu. Dan saya nggak tahu ini restitusi mana yang harus saya terapkan seperti itu. Karena ini fakta ya Pak, fakta ini bukan yang kalau di simulasi sih Bu Novi saya akan sudah clear selesai ya. Tapi pada kenyataannya yang saya alami dari kelas 7, 8, 9 anak-anak kelas saya seperti itu. Dan terus terang saya itu tidak teganan untuk langsung nada tinggi gitu, enggak teganan gitu. Jadi saya ya sudah nanti tolong jangan diulangi lagi. Tapi ternyata diulangi lagi. Nah, seperti itu kesulitan saya. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu. Mohon ntar Bu Novi dulu ya, biar urut nanti kan Pak Pras kesana double. Jadi Bu Novi mohon di komentari mana yang sudah benar, mana yang perlu diperbaiki dari Bu Okta saat melakukan restitusi. Monggo difokuskan ke situ. Terima kasih. Dari yang tadi saya perankan sebagai seorang ahli, anak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Tadi Bu Okta sudah melakukan segitiga restitusi, mulai dari tahap pertama menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung marah-marah itu boten, tapi Bu Okta mencoba menanyakan kembali kepada Ali. Terus kemudian Bu Okta melakukan validasi tindakan yang salah. Apa yang tadi terjadi di kelas, apa yang kamu lakukan, situasinya seperti apa, tujuannya kamu melakukan seperti itu untuk apa, sampai pada akhirnya Ali merasa menyadari kesalahannya. Kemudian yang ketiga juga Bu Okta sudah melakukan menanyakan keyakinan apa yang tidak sesuai. Mohon maaf, maksudnya yang dilakukan oleh Ali apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tadi juga Bu Okta sudah menanyakan apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan Ali di kemudian hari, tindak lanjutnya mau bagaimana, itu sudah menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Terima kasih. Beri tambahan masukan yang harus diperbaiki ya Pak. Oh, yang harus diperbaiki sudah kok Bu Okta itu menghadapi siswa itu dengan adem. Kalau saya sebagai seorang siswa mungkin memiliki wali kelas yang adem seperti Bu Okta, mungkin saya dulu akan senang sekali ya. Dipertahankan ya Bu keademannya gitu. Ya, iya. Itu ya Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Bu Novi, cakep. Tepuk tangan untuk Bu Novi. Berikutnya Pak Pras sudah tidak sabar untuk komentar. Harus satu-satu sih soalnya. Kalau dua kelompok langsung maju, saya malah nanti bingung. Saya mau tanya dulu sebagai murid Bu Novi. Tanya ya, perasaan apa yang panjenengan rasakan ketika Bu Okta mengatakan cuman perbuatan Ali macam itu bla 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 bla, langsung rasanya begini ketika
Seorang wali mengatakan cuman, Oh ya, tidak terima ya. tidak terima, Tidak langsung merasa tersinggung. Artinya apa? Dari kegiatan Bu Okta selaku wali itu luar biasa menurut saya. Beliau sudah melakukan restitusi dengan baik dan benar, dari cara membuka percakapan, menggali cerita dari sudut pandang anak, kemudian mengapa anak itu berbuat semacam itu, alasannya seperti apa, itu sudah urut ya. Terus tentunya terkait tentang bagaimana upaya seorang guru itu menstabilkan posisi yang salah dari anak itu. Dan ada kata-kata yang menurut saya kata-kata perlu diperbaiki. Salah satunya yaitu tadi cuman, itu harus dihindari itu, sehingga cuman itu kan istilah menyayangkan. Seorang guru masih menyayangkan sehingga si murid itu merasa terpojok, gitu ya, terpojok dari situasi semacam itu. Nah itu belum diperkenankan kalau dalam restitusi. Terus ketika panjenengan menuntun bagaimana memvalidasi si Ali ketika berbuat semacam itu mewajarkan, dan masih ada tuntunan lagi bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah, bagaimana perubahan sikap perilaku ketika mengajak Ali itu untuk melindungi teman, karena terkait tentang perlindungan kehadiran teman atau rasa kasih sayang atau apa itu perlu diperluas lagi. Tapi intinya menurut saya akibat jenengan sudah melakukan restitusi dengan baik dan benar, hanya ada sedikit kata yaitu cuman, dan ketika menuntun membuat keyakinan atau kesadaran Ali itu tumbuh pada di dalam diri Ali secara sadar dan dilakukan dengan sukarela atau intrinsik. Makanya tadi kan Ibu mengeluh setiap kali anak-anak itu melakukan keyakinan kelas tetapi besok lupa, harus diyakinkan kembali. Memang demikian itu. Jangan bosan-bosan ketika meyakinkan, mengingatkan keyakinan kelas itu berulang-ulang. Wajar kalau anak itu melakukan selalu lupa atau mungkin masa bodoh. Karena itu memang untuk melekatkan suatu nilai kebajikan terhadap diri anak atau di dalam intrinsik anak itu tidak serta-merta langsung segera, tetapi ada pembiasaan, ada suri toladan, ya, sehingga anak itu apa yang dilihat dia akan ditiru, ya. Kalau gurunya hanya cuma istilahnya komando itu, anak tidak mungkin akan tumbuh nilai-nilai intrinsik yang ada pada diri. Lawang guru ini kok yang ngomong, itulah itu harus kita lakukan secara terus-menerus sebagai pembelajaran kita sebagai guru. Itu dari saya, Pak Iko. Matur nuwun. Terima kasih Pak Pras atas masukannya untuk Bukta. Saya tambahi Bukta agak cepat sedikit. Yang pertama tadi ada kesan memojokkan, memang di Bukta itu nanti ini pertama kali jadi akan kelihatan belum bisa langsung mood gitu. Terus jangan menyalahkan siswa, jangan menyuruh siswa kamu harus gini-gini, nggak boleh gitu tadi Pak Pras. Jangan mendikte juga, solusinya jangan mendikte, tapi kalau bisa solusinya dari siswa. Jadi kalau menurut kamu terus bagaimana cara memperbaikinya, begitu. Nanti begitu. Itu penekanannya kan pertama kali total restitusi itu ada hal yang wajar, normal itu. Nanti banyak perbaiki. Ada prinsipnya praktis make perfect. Jam terbang membuat kita canggih, makin bagus. Berikutnya apa tuh Firman? Kesulitan melaksanakan restitusi. Nah, sampai
ya. Oh, tidak sampai. Langsung, jadi pertanyaan kesulitan saat melakukan restitusi. Yang pertama, terima kasih kepada Mas Ciko. Jadi Mas Ciko itu tadi saat pelaksanaan praktik sudah menyampaikan sejujur-jujurnya. Jadi Bapak Guru bisa komunikasi dengan baik sampai Mas Ciko punya keinginan akan melakukan pikir bersama kalau semua anak ikut juga dalam pikir bersama itu. Kemudian menyampaikan alasannya tidak ikut pikir, pulang lebih awal karena dia baru pelajaran, alhamdulillah dapat nilai tinggi tapi lama jenuh. Akhirnya kejenuhan itu terus ada pikir bersama, ada keinginan untuk pulang. Setelah itu Mas Ciko ditanya bagaimana kalau bersama-sama di dalam kelas pikir bersama ada nilai-nilai apa? Mas Ciko mengatakan ada nilai kebersamaan, ada gotong-royong. Ini yang alhamdulillah kejujuran dari seorang murid. Kemudian kesulitannya bersama dengan Bu Okta. Kalau sudah ada kesepakatan, ini yang kelas 7 sudah ada kesepakatan belum sempat ditulis, yaitu anak berubah atau anak menyatakan ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, tapi belum melaksanakan baik. Nah ini ada kendala. Namun bagi kami, kalau bagi saya, kita mengikuti program kurikulum Merdeka ini juga kita sesuaikan dengan kondisi atau situasi lapangan atau kenyataannya begitu. Kami lebih ke arah yang bahwa anak itu ada perubahan secara alamiah atau dari pribadi dalam hati atau intrinsik dari dalam. Nanti Pak Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bagus ya menyampaikan Pak Tukir. Moga Pak Haji gimana rasanya di restitusi terus beri masukan ke Pak Tukir. Oke, terima kasih waktunya. Benar apa yang telah disampaikan Pak Tukir, bahwasannya tadi Ciko telah melakukan kesalahan dan saya sebagai murid merasa bahagia karena sudah diperhatikan, diperlakukan begitu bagus. Akan tetapi tadi dari ketiga restitusi tersebut ada satu restitusi yang belum disampaikan Pak Tukir Nun Sewu, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tersebut belum ditanyakan kepada saya. Apakah saya yakin kalau saya ini salah atau benar? Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ternyata tertinggal satu Pak Tukir. Berikutnya masukan dari Pak Pras ini, Pondok Pak Pras. Ya, itu terkait Ciko atau kelompok grup C tadi ya, membahas terkait keterlambatan Ciko. Dari saya itu pembukaan percakapan itu cukup baik, namun ada beberapa sikap yang mendatangkan si murid kalau cara pandang, cara guru bersikap, cara guru mengajak, dialog pembukaan itu ketika langsung menemui Pak Tukir kayak gitu, anak langsung takut Pak Tukir. Itu waktu pembukaan. Bagaimana mengajak respon anak biar tidak takut dulu dengan guru. Terus yang berikutnya ketika menggali cerita sudah kata-katanya sudah cukup bagus ya. Kemudian ketika menstabilkan identitas karena anak dari pemanggilan awal itu semacam itu sudah mendatangkan ketakutan, maka anak itu harusnya distabilkan dulu dari bentuk kesalahannya itu biar tidak merasa bersalah banget. Itu langsung ada tuntunan
panjenengan itu menuntun ke arah anak itu langsung mengakui salah. Nah ini yang apakah dipraktekkan keseharian semacam itu ya atau tidak, saya juga belum tahu karena belum sehingga anak datang ke jenengan langsung salah dumbrung ya, itu benar-benar merasa terhukum gitu ya, merasa terhukum. Padahal kita hadir itu jangan sampai anak merasa terhukum. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya sudah dikatakan oleh Pak Ardi ya, kalau memvalidasi tindakan salah itu di dalam bahasanya ya sudah cukup. Bagaimana langkah berikutnya itu menurut saya cukuplah baik gitu ya. Sedangkan menumbuhkan keyakinan pada diri anak itu memang belum nampak. Nah perlu pembelajaran kita bagaimana anak itu tumbuh suatu keyakinan universal, baik itu anak yang salah ataupun anak yang tidak salah, itu semuanya membutuhkan, sehingga anak itu tidak terhukum. Itu dari saya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras, Pak Tukirman, Pak Hardi, Bu Okta, sama Bu Novi yang sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Apapun yang dilakukan tadi, ini adalah kita pertama kali menggunakan segitiga restitusi. Masih banyak kesalahan, itu adalah hal yang wajar. Kalau pertama kali langsung benar itu malah jadi pertanyaan gitu. Pertanyaannya gitu. Untuk berikutnya patokannya itu urutannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Apapun keadaan yang pertama itu tetap tadi jam terbang mempengaruhi. Jadi praktis make perfect. Tapi yang diminta adalah untuk sekarang menggunakan segitiga restitusi untuk semua kasus sebagai pendekatan awal. Ini jadi seperti tadi bermain sepak bola, ini adalah gerakan-gerakan dasar. Itu penekanan dari saya. Mohon untuk berikutnya diterapkan dalam keseharian sebagai formasi dasar. Terima kasih atas kehadirannya, atas belajarnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Atas semangat. Itu tak bicara sebentar, asik saya tertarik dengan itu. Monggo. Ada segi perubahan, restitusi itu intinya yang saya tangkap adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Betul. Kemudian ini untuk saya menolak dulu Pak Pras, kalau ada yang bisa gitu didikan, bolehlah kita ikut karena pendidik. Itu kan kita sering mendengar begitu. Di dunia ini kalau tidak salah nih, yang abadi adalah perubahan begitu. Saya memang dalam pendidikan oke ikut, namun sisi lain saya termasuk menolak itu bukan berarti benci, menolak bukan berarti benci, artinya belum sinkron dengan hati. Itu karena ini saya tadinya juga kenapa kalau dengar suara itu saya sering ini nggak cocok. Kemudian suatu saat saya jujur ini ketemu dengan seorang guru, seorang kiai pondok pesantren begitu. Beliau menerapkan ilmu keduanya termasuk ilmu sekolah, ilmu pondok, ilmu filsafat begitu. Kemudian kalau ada sesuatu hal, beliau itu curhatnya ke dosen di UGM begitu, ke dosen UGM. Namun beliau tidak mengatakan bahwa tidak sampai ke saya tidak sepakat kalau perubahan di dunia yang abadi ini adalah perubahan. Itu hanya saja dari cerita-cerita itu saya menangkap ternyata dari yang disampaikan, terus saya pribadi yang bukan menolak, agak kurang sepakat, seperti ada kesinkronan. Kemudian yang disampaikan beliau yang mungkin kita di sini masih cara pandangnya baru-baru kali ini Pak Eko setelah kurikulum merdeka begitu, kalau ini ada kesamaan. Kalau dulu kan
kita mengajar siswa untuk pandai begitu harus nilainya baik dan seterusnya. Alhamdulillah di kurikulum Merdeka ini enggak. Kemudian sama kalau di ke arah perubahan itu yang didapatkan adalah, nah ini yang perlu kita terapkan khususnya pada diri saya, perbedaannya antara ilmu sama pengetahuan begitu. Jadi saya ngobrol dengan beberapa orang pendidik, kemudian dengan istilahnya ahli filsafat, jiwa, tidak, kemudian dengan orang yang bergelut di bidang keagamaan itu secara umum. Kayak kadang saya berbicara dongeng dengan itu, mungkin Pak Pras tahu ke Pak Heri itu guru SD 1 Bu tahu. Nah Bu Pak Heri kadang-kadang waktu itu ke rumah, kadang Pak Yoko pernah tapi tidak banyak, tapi kalau Pak Heri kan beberapa kali. Kemudian Pak Satijan itu yang sekarang di Jogja dan yang lain saat saya di Purworejo dan sebagainya begitu. Secara kesimpulannya bahwa saya memang sudah mulai menjauhi, artinya benar bahwa pengetahuan itu dari kesimpulan itu memang ke arah teori begitu. Nah ini sudah dipadukan kalau kurikulum Merdeka ini ada teori, ada prakteknya. Ke anak, yang juga sekarang ke anak-anak itu, ya misalnya anak saya bukan anak sini, kadang-kadang masih berpegang ke arah teorinya, prakteknya ada, tapi dalamnya yang belum. Nah, ini terima kasih, makanya tertarik dengan intinya ke arah yang saya belum bisa cocok dengan yang perubahan abadi. Nah, terus Eka. Terima kasih Pak Tuker. Banyak ini kalau dikembangkan orang rampung-rampung, besok kita ketemu diskusi lagi tentang restitusi. Kita praktekkan pengalamannya seperti apa, sharing lagi begitu. Itu saja ya Bapak Ibu Guru. Ini kita sambung setelah dapat pengalaman, sharing lagi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya atas dukungan kehadirannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.